Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar persamaan linier satu variabel atau disingkat dengan PLSV. Sebelum masuk ke persamaan linier satu variabel, kita akan ketahui terlebih dahulu tentang kalimat, di mana kalimat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ada kalimat tertutup atau pernyataan dan kalimat terbuka. Apa itu kalimat tertutup? Kalimat tertutup yaitu kalimat yang sudah jelas kebenarannya. Sebagai contoh, misalnya 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka nilai kebenarannya adalah benar, karena 3 dikali 4 betul, 12. Kemudian 4 pangkat 2 sama dengan 6, maka ini yang bernilai salah, karena 4 pangkat 2 harusnya adalah 16, bukan 6. Kemudian untuk contoh yang ketiga, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Maka pernyataan ini juga merupakan penilai benar, karena betul, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Kemudian kalimat terbuka yaitu kalimat yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebagai contoh, misalnya 7 ditambah Y sama dengan 9, kita belum tahu nilai Y-nya berapa, maka 7 tambah Y sama dengan 9 belum dapat dipastikan kebenarannya. Kemudian P ditambah 3 sama dengan 8, kita belum tahu nilai P-nya berapa, maka P tambah 3 sama dengan 8 ini belum bisa dipastikan bahwa benar atau salah. Kemudian contoh yang ketiga yaitu X adalah bilangan prima. Ini juga merupakan kalimat terbuka karena kita belum tahu nilai X-nya berapa, maka kita belum bisa memastikan, tidak dapat dipastikan bahwa nilai X itu benar atau salah. Oke, sekarang kita masuk ke materi persamaan linier satu variabel atau PLSV, di mana ciri-cirinya yaitu merupakan kalimat terbuka yang memiliki satu jenis variabel berpangkat 1 dan memiliki ciri-ciri memiliki tanda sama dengan. Sebagai contoh misalnya 5 min Y sama dengan 3. Di sini merupakan kalimat terbuka dengan satu jenis variabel berpangkat 1 yaitu min Y-nya dan memiliki tanda sama dengan. Kemudian contoh selanjutnya yaitu 3A ditambah 1 sama dengan 25. Merupakan kalimat terbuka memiliki jenis satu variabel yaitu 3A dan memiliki tanda sama dengan. Nah, dari contoh-contoh berikut, tentukan mana yang termasuk persamaan linier satu variabel. Contoh yang pertama merupakan persamaan linier satu variabel karena memiliki satu jenis variabel berpangkat 1 yaitu 2X dan memiliki tanda sama dengan. Kemudian untuk contoh yang nomor 2, 5X pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 1, ini bukan merupakan persamaan linier satu variabel ya, karena di sini meskipun memiliki satu jenis variabel, tetapi memiliki pangkat lebih dari 1, yaitu pangkat 2. Maka ini tidak bisa disebut dengan persamaan linier satu variabel. Nah, untuk yang contoh nomor 3, ini juga bukan persamaan linier satu variabel ya, karena memiliki variabel lebih dari 1, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian yang keempat juga bukan merupakan persamaan linier satu variabel, karena tidak memiliki tanda sama dengan, hanya X min 5 saja, tidak ada tanda sama dengannya. Maka tidak bisa disebut dengan PLSV. Oke, kita langsung saja ke penyelesaian PLSV atau penyelesaian persamaan linier satu variabel, yaitu mencari atau menentukan nilai variabel sehingga menjadi pernyataan yang bernilai benar. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, pindahkan suku yang memiliki variabel ke salah satu sisi, misalnya ke ruas kiri, dengan suku yang tidak memiliki variabel atau konstanta ke sisi lain, atau misalnya ke ruas kanan. Contoh,
6x sama dengan 6x ditambah 9 sama dengan 5x min 5. Maka 6x plus 9 ini merupakan ruas kiri dan 5x min 5 merupakan ruas kanan. Perlu diingat bahwa ketika kita akan memindahkan ruas dari ruas kiri ke ruas kanan, maka jika tanda di ruas kiri sebelumnya adalah dikurang, maka ketika pindah ruas ke kanan menjadi ditambah. Sedangkan jika waktu di ruas kirinya ditambah, maka ketika kita pindah ruas menjadi ke ruas kanan akan menjadi dikurangi. Begitu juga jika tandanya dibagi, ketika pindah ruas maka akan menjadi dikali. Dan sebaliknya, jika dari dikali, tandanya dikali, ketika dipindah ruaskan maka akan menjadi dibagi. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, P-3 sama dengan 11. Maka kita akan pindah ruaskan yang tidak mengandung variabel ke ruas kanan. Yang mengandung variabel udah di ruas kiri, maka kita akan pindahkan min 3 ke ruas kanan menjadi positif 3. Maka P sama dengan 11 ditambah 3, maka P sama dengan 14. Maka kita dapatkan nilai variabel P adalah 14. Contoh soal yang nomor 2, 7 dikurangi P sama dengan 12. Yang mengandung variabel sudah ada di sebelah di ruas kiri, kemudian maka kita akan pindahkan 7 di ruas kiri menjadi min 7 ketika kita pindahkan ke ruas kanan, menjadi min P sama dengan 12 dikurangi 7. Maka min P sama dengan 5. Nah, min P agar menjadi P maka kita akan bagi dengan min 1. Maka ketika kita bagi ruas kiri min 1, perlakukan dengan hal yang sama, kita bagi juga di ruas kanannya. Maka 5 dibagi min 1 juga. Maka kita akan mendapatkan hasil P sama dengan min 5. Contoh soal yang ketiga, P ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10. Maka kita kumpulkan yang mengandung variabel di sebelah kiri dan kita pindahkan ke ruas kanan untuk yang tidak mengandung variabel. Di sini kita pindahkan dulu plus 5, pindah ke ruas kanan menjadi negatif 5. Maka P ditambah 3 sama dengan 10 kurangi 5, maka menjadi P ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian kita perhatikan masih ada yang tidak mengandung variabel di ruas kiri. Kita pindahkan lagi positif 3 itu ke ruas kanan menjadi negatif 3. Maka P sama dengan 5 dikurangi 3. Maka kita dapat menemukan bahwa nilai variabel P adalah 2. Oke, kita lanjut lagi. Untuk soal yang nomor 4, K dikurangi 11 sama dengan 1 dikurangin K. Perlu diingat bahwa kita kumpulkan dahulu setiap yang mengandung variabel ke ruas kiri dan yang tidak mengandung variabel ke ruas kanan. Untuk yang di variabel K yang sebelah kiri, kita tetap ada di kiri, maka kita pindahkan variabel K yang ada di ruas kanan menjadi positif K atau ditambah K. Kemudian yang ada di ruas kiri min 11 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi ditambah 11 atau plus 11. Maka menjadi K ditambah K sama dengan 1 ditambah 11. Maka K tambah K sama dengan 2K. 1 ditambah 11 sama dengan 12. Kita akan mengubah 2K ini menjadi K, maka kita bagi 2K menjadi dibagi 2. Kita lakukan juga untuk ruas kanan 12 dibagi 2, maka 2K dibagi 2 sama dengan K dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Soal yang nomor 5, 5 dikali M tambah 2 sama dengan 30. Kita kalikan dulu 5 dikali M, kemudian 5 dikali 2, maka 5M tambah 10 sama dengan 30. Di ruas kiri masih ada angka yang tidak mengandung variabel, maka kita pindahkan ke ruas kanan dari 10, pindah ke ruas kanan menjadi min 10. Menjadi 5M sama dengan 20. Kita cari nilai variabel M dengan cara dibagi dengan 5 kedua ruas. Ruas kiri dibagi 5, ruas kanan juga dibagi 5. Maka kita akan mendapatkan
nilai variabel M sama dengan 4. Lanjut ke soal nomor 6. 56 dibagi N-5 sama dengan 7. Maka kalau kali ini kita akan pindahkan yang mengandung variabel ke sebelah kanan untuk memudahkan ya. Di sini di ruas kiri dibagi, maka ketika kita pindah akan menjadi dikali. Maka dapat kita tulis 56 sama dengan 7 dikali N-5. Kita kalikan dulu terlebih dahulu 7 dikali N, kemudian 7 dikali min 5. Maka kita dapat tulis 56 sama dengan 7N min 35. Nah, di ruas kanan ada ada angka yang tidak mengandung variabel. Maka akan kita pindahkan ke ruas kiri. Min 35 ketika pindah ke ruas kiri menjadi positif. Jadi 56 ditambah 35 sama dengan 7N. Lalu untuk mendapatkan nilai N di ruas kanan, maka kita akan bagi 7N dibagi dengan 7. Karena di ruas kanan dibagi 7, maka kita lakukan juga di ruas kiri. 56 ditambah 35, 91 ya. Nah, 91 dibagi 7. 91 dibagi 7 sama dengan 13. 7N dibagi 7 sama dengan N. Maka kita dapatkan nilai variabel N sama dengan 13. Next, untuk contoh soal nomor 7. 2M dikurangi 1 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, kalau soal yang nomor 7 ini, nilai yang mengandung variabel tetap di sebelah kiri dan yang tidak mengandung variabel kita pindah ke ruas kanan. Di sini dibagi 3 berarti dipindah ruas kanan menjadi dikali 3. Atau kita bisa tulis 2M dikurangi 1 sama dengan 5 dikali 3. 2M sama dengan 2M min 1 sama dengan 15. Kemudian 2M sama dengan kita pindahkan min 1 ke ruas kanan menjadi 15 ditambah 1. 2M sama dengan 16. Untuk mencari nilai M maka kita bagi kedua ruas dengan dibagi 2. Maka kita dapatkan hasil M sama dengan 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. 2 dikali 3X tambah 5 dikurangi 2 dikali 7X min 3 sama dengan X ditambah 7. Maka kita sebelum mengumpulkan yang mengandung variabel, kita kali-kalikan dulu. 2 dikali 3X sama dengan 6X. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian min 2 dikali 7X sama dengan min 14. Min 14X. Min 2 dikali min 3 sama dengan 6. Kemudian kita kumpulkan nilai yang kita kumpulkan angka-angka yang mengandung variabel, kita pindah ke ruas kiri semua. Maka kita dapatkan 6X min 14X. Kemudian yang X ruas kanan kita pindahkan menjadi min X sama dengan 7. Yang di ruas kanan 7 tetap berada di ruas kanan. Kemudian yang ada di ruas kiri ada 10 dan 6. Maka kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 10 dan min 6. Kita operasikan 6X min 14X sama dengan min 8X. Kemudian yang ruas kanan min 7 dikurangi 10 sama dengan min 3 dikurangi 6. Nah, min 8X min X sama dengan min 9X sama dengan yang ruas kanan min 3 min 6 sama dengan min 9. Untuk mendapatkan nilai X, maka kita akan bagi kedua ruas dengan min 9. Min 9X dibagi min 9 sama dengan X. Kemudian yang sebelah ruas kanan kita bagi dengan min 9. Min 9 dibagi min 9 sama dengan 1. Lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, 2X ditambah 3 per 5 sama dengan X min 1 per 3. Maka kita akan operasikan dengan cara yang ruas kiri per 5 akan berpindah ke ruas kanan menjadi dikali 5. Begitu juga yang di ruas kanan per 3 itu dibagi 3, artinya ketika kita pindah ke ruas kiri akan menjadi dikali 3. Maka akan menjadi ditulis 2X ditambah 3 dikali 3 sama dengan X min 1 dikali 5. Nah, kita operasikan 2X dikali 3 sama dengan 6X. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, yang ruas kanan
Kita operasikan juga X dikali 5 menjadi 5X, kemudian min 1 dikali 5 menjadi min 5. Lalu kita kumpulkan ke ruas kiri yang mengandung variabel, di mana di ruas kanan ada 5X, maka kita pindah ke ruas kiri menjadi min 5X. Kemudian 9 yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 9. Maka menjadi 6X min 5X sama dengan min 5 min 9. Kita operasikan menjadi 6X min 5X menjadi X, dan min 5 dikurangi 9 menjadi min 14. Maka nilai variabel X pada soal nomor 9. Kemudian soal nomor 10, 2M ditambah 1 per 6 ditambah 2M ditambah 1 per 2 sama dengan 6. Nah, kalian masih ingat operasi pecahan bentuk aljabar, kita harus menyamakan dulu penyebutnya, dimana dengan cara mencari KPK dari kedua nilai tersebut, yaitu angka 2 dan 6, maka KPK-nya adalah 6. Maka kita tulis penyebut dari keduanya yaitu 6, dan kemudian untuk yang sebelah kiri maka pembilangnya tetap 2M ditambah 1 karena penyebutnya tetap 6. Kemudian yang sebelah kanan dari penyebutnya menjadi 6, maka kita kalikan 3 dari pembilang dan penyebut yang sebelumnya. Untuk pembilangnya kita kalikan 3, maka didapatkan 6M ditambah 3. Lalu kita tulis semuanya menjadi 2M ditambah 1 ditambah 6M ditambah 3 per 6 sama dengan 6. Nah, per 6 yang di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan menjadi dikali 6. Maka ditulis 2M ditambah 1 ditambah 6M ditambah 3 sama dengan 6 dikali 6. Kita pindahkan yang ada di ruas kiri yang tidak mengandung variabel, kita pindahkan ke ruas kanan, di mana di ruas kiri ada 1 dan angka 3. Maka kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 1 dan min 3. 2M ditambah 6M sama dengan 8M, kemudian 36 dikurangi 1 dikurangi 3 sama dengan 32. Nah, untuk mendapatkan nilai M, maka kita bagi kedua ruas menjadi dibagi dengan 8. 8M dibagi 8 sama dengan M, kemudian 32 dibagi 8 sama dengan 4. Maka kita dapatkan nilai variabel M pada soal nomor 10 adalah 4. Dan dulu untuk hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.